Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala melanjutkan nasihatnya kepada kita semuanya tentang akhlaknya seorang bersama masyarakat atau bersama orang yang selalu duduk sama dia. Katanya, waliyakun majlisuka hadian. Berarti majlis, yaitu perkumpulan kamu itu selalu dalam keadaan tenang. Jangan dijadikan selalu itu ramai-ramai. Kenapa? Banyak ketawanya, banyak gerak-geraknya itu. Jadi majlis, kalau kamu punya majlis, artinya ketika kamu datang atau ketika orang itu kan datang ke tempat kamu, berarti jadi majlis kamu itu kan selalu tenang. Kenapa? Karena tempat yang tenang, banyak orang itu kan menghormati, menghargai tempatnya. Jadi di situ ada sakinah. Tapi kalau tempat yang banyak rame-ramenya, banyak suara, banyak mainan-mainan, maka orang itu kan ketika masuk melihat tempat ini tempat yang umum. Dia mau teriak, mau apa saja itu kan, maka tidak menghormati tempatnya, tidak menghormati, tidak menghargai majelisnya. Waliyakun majlisuka hadian wa hadithuka manduman murattaban. Bicaraan kamu itu kan harus selalu itu kan teratur. Manduman murattaban. Manduman bukan artinya harus dengan nazam selalu. Nah, artinya bicara yang bisa difaham. Nah, ada tertibnya. Berarti mulai dari mana? Dari kalau mau menjelaskan sesuatu, berarti jangan langsung ke hasilnya. Itu mulai sesuai dengan orang yang duduk, yang faham gimana. Berarti harus mulai dari bawahnya, dari yang sedikit, terus lanjut sampai orang itu kan faham. Berarti ketika bicara, jangan lombat ke atas atau lombat ke hasilnya langsung. Yang dengar, yang duduk sama kamu itu kan tidak tahu kamu bicara tentang apa. Nah, tidak jelas, tidak faham. Ya, harus ada urutannya. Berarti kalau mau bicara itu kebanyakan itu masalah ini, kamu mau bicara tentang ada sebuah masalah, berarti pakai dalilnya, ada dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari haditsnya Rasulullah SAW. Baru keluar kemana? Ke intinya atau masalahnya. Atau kalau bicara tentang urusan dunianya itu kan mulai dari yang bawah-bawahnya itu sampai hasil terakhirnya. Katanya, wa asghi ilal kalamil hasani mimman haddathaka. Selalu dengar, memperhatikan orang yang bicara sama kamu. Kalau dia membicarakan sesuatu yang baik. Nah, kalau yang haram kamu tidak boleh. Tidak boleh dengar. Kalau tidak bisa menghentikan orangnya. Ada orang bicara sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak baik. Berarti kewajiban kamu apa? Dihentikan orangnya. Jangan bicara. Diam. Tidak bisa dihentikan, tidak bisa mendiamkan orangnya. Berarti tidak boleh kamu dengar. Harus kamu sibuk dengan hal-hal yang lain. Atau keluar dari tempatnya. Tapi kalau orangnya bicara sesuatu yang baik, maka harusnya kamu dengar, memperhatikan apa yang disampaikan. Wa asghi ilal kalamil hasan. Asghi, bukan hanya dengar. Dengar terus memperhatikan. Memahami apa yang disampaikan. Wa asghi ilal kalamil hasan. Pembahasan atau pembicaraan yang baik. Mimman haddathaka, dari orang itu yang bercakap atau bicara sama kamu. Min ghairi idhari ta'ajjubin mufrid. Jangan menambahkan kamu itu bagus sekali orangnya itu kan, menambahkan kamu apa?
senang sekali dengan bicaraan orangnya. Kenapa? Karena itu akibatnya orang yang bicara sama kamu melihat kamu orang yang bodoh, yang tidak. Kenapa? Semangat sekali itu orangnya. Berarti orangnya nggak paham. Baru dia dengar, baru pertama kali dengar bicaraan seperti ini. Kenapa? Karena kamu itu kan merasa senang banget dengan apa yang disampaikan. Jadi orang yang bicara itu paham kamu orang itu yang mungkin tidak pernah mendengar bicaraan seperti itu. Yang kedua, mengakibatkan orang yang bicara itu merasa sombong. Berarti bicaraan saya ini bagus sekali. Itu semangat, senang, tapi tidak boleh menambahkan semangat kamu atau kesenangan kamu dengan ucapan atau bicaraan seperti itu. Wala tas'alu i'adatahu, jangan diminta diulang lagi. Oh, diulang lagi itu bagus sekali. Nah, kenapa? Karena yang pertama, kalau diulang semangatnya itu sudah kurang. Cerita, oh ceritanya itu kan diulang. Saya nggak dengar dari awalnya. Tanya sama orang yang sudah dengar dari awal. Karena mengambil waktu. Jangan minta dari orang itu kan untuk diulang lagi. Sudah. Saya nggak tahu dari awalnya, saya baru hadir itu. Ya kalau majelisnya selesai, tanya sama orang yang hadir dari awal. Itu ceritanya, itu saya dengar dari sini, itu awalnya apa? Ya awalnya seperti ini. Maka jangan minta diulang. Wala tas'alu i'adatahu. Jangan minta diulang bicaraannya atau ceritanya. Waskut 'anil madahiki wal hikayat. Diam, tidak bicara tentang hal-hal yang selalu menjadikan orang yang ketawa. Artinya wah, banyak cerita-cerita lucunya itu. Kenapa? Orang yang melihat kamu dalam keadaan seperti ini, melihat kamu itu kan orang yang tidak serius. Banyak apa? Banyak percanda-percanda itu. Tidak boleh. Bukan artinya hukumnya haram. Tidak boleh seperti itu. Harus ketika kamu bicara, menjaga kemuliaan, menjaga kesopanan kamu. Sopan. Boleh. Dalam bicara itu kan ada cerita yang lucu. Ada sesuatu yang menjadikan orangnya ketawa. Supaya apa? Supaya orang itu kan tertarik, orang itu kan merasa senang. Tapi bukan majelisnya itu semuanya isinya apa? Percanda terus gitu. Waskut 'anil madahik. Sesuatu yang menjadikan orangnya itu kan selalu ketawa, selalu percanda terus sama orangnya. Wal hikayat. Majelisnya itu banyak semuanya cerita. Nah. Jadi ada mau'idahnya, ada nasihat, ada ayat, ada haditsnya. Bukan hanya cerita. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menghafal itu semua ceritanya. Hari ini kamu cerita, besoknya lagi seperti itu. Terus kalau majlisnya selalu seperti itu, ceritanya habis. Terus kamu sudah tidak bisa memberikan cerita yang baru. Berarti gimana? Dibuat cerita. Kenapa? Ceritanya habis semua. Atau cari kitab-kitab yang ada ceritanya, itu kan kadang nggak benar ceritanya. ولا تحدث عن إعجابك بولدك وشعرك وكلامك وتصنيفك وسائر ما يخصك. ولا تحدث عن إعجابك بولدك. Jangan selalu membicarakan tentang kegembiraan kamu dengan apa? Dengan anak kamu. Saya bangga. Dengan apa? Anak saya. Anak saya begini. Anak saya cerdas banget. Anak saya itu kan bisa hafal ini. Anak saya bisa melakukan ini. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena yang dengar yang pertama muncul di dalam hatinya, ya,
Kamu orang yang sombong apa? Hanya bangga dengan apa? Anaknya. Semua orang tahu anak kamu gimana. Yang kedua, masalahnya itu kan nanti anak kamu itu kan kena hasut. Sakit anaknya. Kenapa? Kena ain. Oh. Orangnya karena selalu menambahkan, anak saya begini, anak saya itu begini, kemarin melakukan ini, anak saya itu kan hebat banget. Ini. Itu menyebabkan apa? Banyak orang itu yang hasut sama anaknya, sama anak kamu. Akibatnya anak kamu itu kan sakit. Nah, kenapa sakit? Karena kena ain dari orang lain. Misalnya sekarang apa? Disebarkan di Facebook. Anak yang luar biasa ini. Loh, anak saya gini loh. Saya dapat anak baru ini. Kenapa harus semua orang tahu kamu punya anak? Oh, Masya Allah, anaknya cantik, anaknya cerdas, anaknya apa saja itu langsung disebarkan. Akhirnya anaknya banyak penyakitnya, sakit-sakit. Ternyata itu kena apa? Kena ain. Dari mana? Kan kamu kena dari orang luar itu. Karena banyak orang yang tidak punya anak seperti anak kamu. Makanan lagi makan ini, oh itu kan. Oh, makanan enak ini. Pulangnya orangnya sakit. Kenapa? Nah, yang lihat itu bukan hanya orang-orang yang kaya, orang fakir miskin itu melihat. Wala tuhaddits an ijabika biwaladik wa syi'rika. Kalau kamu punya syair, wah, saya punya syair itu yang fasih banget itu. Semua orang suka. Bangga dengan apa? Syair dia sendiri. Wa kalamika, ceramah-ceramahnya. Kalau saya bicara, saya nggak pernah salah. Bahasa saya itu kan bahasa lancar. Saya fasih, nahwu, sarafnya itu, saya memperhatikan semua. Wa tasnifika, ta'lif, kitab. Saya banyak karangan, saya punya kitab, saya nulis kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ya. Maka kenapa kamu bilang seperti itu? Karena mencari dihormati atau dimuliakan. Ulama tidak membicarakan tentang kitab-kitab yang dia nulis. Kadang sebagian ulama ketika orangnya meninggal baru ketemu kitabnya. Ternyata dalam maktabahnya itu kan ada kitab yang dia nulis. Nah, baru anaknya itu kan dikeluarkan kitabnya. Wasairi ma yakhusuk, semua hal yang tentang kamu sendiri. Pakaian saya selalu kalau pakai pakaian itu harus yang baik, harus yang mahal, harus yang gini, harus gitu. Wala tatasanna' tasannu'al mar'ati fi tazayyun. Jangan terlalu menghiasi dirinya jadi seperti wanita, seperti perempuan. Wala tatasanna' tasannu'al mar'ah. Jangan membuat-buat hiasan, menghiasi dirinya itu, memperhatikan rambutnya gimana, wajahnya. Kan sekarang, zaman sekarang itu kan kadang melihat laki-laki nggak bisa membedakan itu laki-laki atau perempuan. Pakai makeup ada merah-merahnya itu. Terus juga jalannya itu bukan, orangnya itu kan bentuk tubuhnya itu bukan seperti bentuk laki-laki. Bicaranya juga sudah seperti wanita. Kenapa seperti itu? Allah SWT menciptakan kamu itu kan laki-laki, bukan perempuan. Wala tatasanna' tasannu'al mar'ati fi tazayyun. Jangan terlalu menghiasi dirinya seperti wanita. Pakai apa? Pakai make up, pakai ini, pakai itu. Oh, banyak itu apa namanya? Minyak atau lotion itu pakai ini, pakai ini. Jadi apa? Kamu laki-laki atau perempuan? Jadi orangnya jadi lembut. Kalau kena matahari meleleh orangnya. Enggak, banyak itu orangnya sudah lembut banget orangnya itu. Karena banyak itu orangnya sudah tidak bisa membedakan antara laki-laki sama perempuan. Kamu punya
punya fisik yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan, yaitu namanya laki-laki, berarti harus apa? Harus nampak itu. Bahwasanya kamu itu kan benar laki-laki. Nah, berarti ada jalannya gimana, berdirinya gimana, bicaranya gimana. Nah, tapi itu jadi orang yang terkenal itu kan banyak orang itu kan jadi mirip itu kan dengan perempuan. Mencari apa? Mencari jadi cantik. Cari ya cantiknya itu kan laki-laki beda dengan wanita. Maka jangan jadi seperti itu. Wala tatasanna' tasannu'al mar'ati fi tazayyun. Maka Rasulullah SAW laknat laki-laki itu kan yang merupai wanita. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah melaknat orang laki-laki itu yang merupai wanita, menjadikan dirinya seperti wanita. Sama juga Rasul itu melaknat wanita itu merupai laki-laki, menjadikan dirinya seperti laki-laki. Wala tatasanna' tasannu'al mar'ati bitazayyun wala tatabadzal tabadzul al-'abd. Sama juga jangan terlalu apa? Menghiasi dirinya atau terlalu tidak memperhatikan. Pakaian-pakaiannya itu kan yang sobek-sobek. Rambutnya itu kan tidak diperhatikan. Orangnya rapi itu enggak. Jadi seperti orang budak. Dalam hadis Nabi SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, suka semua yang indah. Ya jadi orang itu seperti Rasulullah. Tidak begitu memperhiaskan dirinya, tapi selalu Rasulullah SAW menjaga diri. Bersih. Kalau keluar, sebelum keluar mandi, pakai parfum, pakai minyak wangi, cuci mukanya, pakai siwak, sisir rambutnya, pakai minyak juga. Kenapa? Ya namanya itu kan manusia, harus nampak itu apa? Penampilan yang baik. Ada sebagian itu kan namanya zuhud. Zuhud. Rasulullah itu orang yang paling zuhud. Tapi tidak seperti itu. Wala tatabaddal tabadzul al-'abd. Jangan membiarkan dirinya itu tidak diperhatikan seperti orang budak. Kenapa? Orang budak itu kan tidak memperhatikan dirinya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang memperhatikan dia. Berarti udah apa saja yang dia pakai tidak ada yang memperhatikan. Bajunya sobek. Yes, kenapa? Budak, namanya budak. Orangnya kotor, budak. Jangan jadi seperti itu. Harus menjaga kehormatan dirinya, pakai pakaian yang layak dengan orangnya. Wa tawaqqa kathratal kuhli. Harus kamu menghindari apa? Kebanyakan pakai apa? Selalu mau keluar pakai, itu pakai. Artinya itu jangan terlalu pakai hiasan. Pakai celah itu hukumnya sunnah. Kapan? Malam. Sebelum tidur pakai. Tapi ini mau keluar pakai. Dulu kan termasuk hiasan. Sekarang orangnya mau pakai itu pakai makeup. Baru masuk, keluar lagi itu, melihat itu pakai, ini sudah ada. Sudah melihat orangnya itu kan kayak kaca, itu bukan manusia. Kenapa? Terlalu halus. Wa tawaqqa kathratal kuhli wal israfi fid duhn. Memperbanyak pakai apa? Duhn, minyak. Selalu pakai ini, pakai lotion, pakai ini, pakai minyak ini, minyak itu. Supaya apa? Orangnya itu kan lembut. Kulitnya. Sunnah. Kita pakai minyak itu kan hukumnya sunnah. Pakai minyak untuk rambutnya, untuk tubuhnya, kulitnya. Itu kan hukumnya sunnah. Tapi jangan terlalu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sering pakai minyak.
untuk rambutnya pakai minyak, untuk tubuhnya juga. Supaya apa? Supaya orang itu kan kelihatan orangnya, nampilannya itu kan baik. Nah, orangnya bagus, orangnya seger juga, lihat. Oh, kalau orang itu kan nggak pakai sama sekali, kelihatan tubuhnya itu apa, kulitnya itu sudah pecah-pecah. Khususnya kalau musim dingin. Nah, kalau di daerah dingin harus pakai, kalau dia itu pakai Vaseline. Vaseline itu yang tebel, yang itu. Kenapa? Kalau nggak pakai, besoknya itu mulai pecah-pecah, keluar darah. Kenapa? Ya, karena kulitnya pecah. Ada satu santri itu nggak pakai, besoknya itu bibirnya sudah mulai pecah, darah keluar, tangannya. Kenapa nggak pakai? Apa? Tahan, sabar aja. Sabar bukan berarti ini. Mujahadah. Oh, jahadah itu qiyamul lail bisa hafal baik, belajar yang baik. Itu namanya mujahadah. Kalau ini nggak ada pahalanya. Karena itu menyiksa dirinya itu tidak ada pahalanya itu. Kalau tidak orangnya capek dalam ibadah. Mau berdiri ya berdiri salat. Menyiksa dirinya, nggak makan, nggak minum, puasa aja, puasa itu lebih baik, dapat pahalanya. Hanya tidak makan, tidak minum, tidak ada pahalanya sama sekali, kecuali niatnya ibadah, baru boleh. Wal israf fid duni, memperbanyak apa? Selalu pakai minyak, pakai lotion, pakai apa itu kan? Karena namanya laki-laki, berarti harus tubuhnya apa? Kuat. Wala tuliha fil hajat. Kalau minta sesuatu, jangan terlalu minta, selalu minta, diulang-ulang itu. Minta satu kali aja. Nah, yang kamu minta sama orangnya, sudah kamu bicara sama orangnya, kamu mau butuh apa? Pak, saya butuh ini. Terus orangnya dengar, ya. Dia punya dua keadaan. Dengar, tapi dia sekarang sibuk. Berarti apa? Pasti dia memberikan kamu. Atau tidak dengar. Kalau dia dengar, berarti orangnya itu mau memberikan kamu. Atau mau memberikan yang kamu minta. Tapi sekarang dia sibuk. Ya udah, jangan diulang lagi. Atau orangnya dengar tapi tidak mau memberikan. Udah, kenapa diulang? Kalau orangnya itu kan memang benar, itu kan tidak dengar, diulang. Kenapa? Supaya orangnya dengar. Wala tuliha fil hajat. Al-ilhah, selalu minta terus. Sama manusia jangan minta satu kali, dua kali, tiga kali, udah selesai. Kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berhenti. Jangan mengatakan saya sudah minta enggak, tetap doa. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu, doa lagi. Wala tusyajji' ahadan 'ala adh-dhulmi. Jangan menyemangati orang untuk melakukan kezaliman. Tidak boleh. Kenapa? Nanti kamu termasuk orang yang zalim. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, man a'ana 'ala qatli muslimin walau bi syatri kalimati kana syarikan lil qatil. Makna al-hadis. Kalau kamu membantu orang yang membunuh seorang muslim, hanya kamu bantu, tidak membunuh orangnya, maka walaupun kamu membantu dia dengan separuh kata saja. Nah, katanya, uqtul, bunuhlah dia. Uqtul, hanya bilang terus. Nah, ketika dia dengar itu, hanya kamu mengucapkan sedikit, terus berhenti, orangnya semangat, bunuh dia. Maka kamu dapat dosa seperti orangnya. Wala tusyajji' ahadan 'ala adh-dhulmi. Jangan memberanikan atau menyemangati orang lain untuk menzalimi yang lain, tidak boleh. Wala tu'lim ahlaka wa waladaka fadlan 'an ghairihim miqdara malika. Ini penting.
Jangan diberitahukan kepada keluarga atau anak kamu atau orang yang lain beberapa harta kamu. Kamu punya berapa? Rekeningnya itu kan di bank itu berapa? Itu jangan diberitahukan kepada orang. Baik itu kan keluarga atau istri atau anak atau siapapun itu, jangan diberitahukan. Kenapa? Katanya, fa innahum in ra'uhu qalilan. Kalau mereka itu melihat harta kamu sedikit, maka katanya hunta alaihim, menghinakan kamu. Nggak punya gitu. Kalau sering itu bilang sama ayah itu, ayah nggak punya uang. Nah, ayah saya tuh hanya capek aja itu nggak punya harta. Selalu begitu. Istri tidak menghargai suaminya. Kenapa? Karena dia melihat suaminya itu kan tidak bisa memenuhi kebutuhan dia. Mau minta sesuatu, nggak usah minta. Kenapa? Saya tahu kamu nggak punya uang. Enggak. Gitu. Jadi, akhirnya sebaliknya kalau apa? Kalau istri itu kan punya harta, kamu nggak punya, itu parah kan? Gitu. Ya, kenapa? Karena nanti itu kan tidak menghargai suaminya. Fa'innahum in ra'uhu qalilan hunta alaihim. Kalau mereka itu melihat harta kamu sedikit, maka apa? Kamu tidak dihargai, tidak dimuliakan. Jadi orang yang hina. Walaupun teman orang lain, selalu kamu nampak seperti orang kaya. Berarti menampakkan kamu tidak membutuhkan orang. Walaupun kamu dalam keadaan fakir miskin, tapi selalu rapi, orangnya rapi. Tidak minta, tidak, saya gini, saya nggak punya, jangan gitu. Berarti tidak diberitahukan kepada keluarganya, istrinya, anaknya, sama orang lain itu kan bahwa kamu tidak punya harta sama sekali. Atau punya harta, kalau hartanya sedikit, maka kamu jadi hina sama di depan mereka. Wa in kana katsiran, kalau harta kamu itu kan banyak, maka permintaannya nggak berhenti. Dah. Wa in kana katsiran, kalau harta kamu itu kan banyak, lam tablugh qattu ridahum. Kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, tidak menjadikan mereka ridha. Diberikan, apa yang kamu berikan ini? Istri kamu dibelikan emas, berapa itu? 10 gram. Gram apa? Sedikit. Lihat istrinya si fulan itu, banyak itu, dikasih berapa? 100 ini. Nah ini sedikit aja, cuman 10. Tapi kalau kamu memberikan dia hadiah, hanya 3 gram tuh, tuh senang. Tapi dia nggak tahu uang kamu berapa, harta kamu itu kan berapa. Nggak pernah dikasih hadiah, baru ulang tahunnya itu dikasih hadiah. Senang. Tapi kalau dia tahu kamu punya 1 miliar di bank, apa ini? Menghinakan saya, cuma dikasihkan, baru dikasihkan hadiah. Anak kamu sama. Kalau diberikan, cuma 1 juta aja, kamu punya berapa hartanya? Maka kamu berusaha menjadikan mereka itu kan ridha, senang. Tidak bisa. Kenapa? Karena manusia itu kan tidak ada batas permintaan. Dikasih dulu minta apa? Minta sepeda, kasih sepeda. Terus besoknya apa? Anaknya sudah lebih besar. Berarti sepeda itu kan untuk anak kecil. Sekarang mintanya apa? Motor. Dah setelah itu kasih mobil. Mobil itu kan setiap tahun itu kan ada baru, itu orang. Kenapa? Karena dia melihat itu bapaknya itu kan mampu untuk semuanya. Arti minta ganti itu biasa. Wa in kana katsiran lam tablugh qattu ridahum. Maka yang lebih baik apa? Kalau minta dikasih, jangan dikasih itu yang paling baik itu, kasih sesuai kebutuhan. Tapi jangan membuka semua harta kami itu kan berapa. Kenapa? Karena harus ada yang kamu nutup.
Kenapa? Ada keadaan darurat. Nah, anaknya sakit, istrinya sakit, ada keluarga itu yang membutuhkan. Kau bisa. Tapi kalau dibuka semuanya, maka apa saja yang kamu kasihkan sama anaknya, sama istrinya, merasa nggak cukup. Nah, sampai habis. Habis, tidak apa-apa. Kamu menghabiskan harta untuk keluarga. Ya, memang itu kan harta untuk siapa? Untuk keluarga. Tapi tiba-tiba ada musibah, ada sesuatu. Nah, terus kalau minta, istri itu, harta saya ini, kenapa mau diambil ini? Yo, mau dijual. Padahal kamu yang kasih, kamu yang beli. Minta, saya mau jual emas. Istrinya merasa memberikan kamu sedekah. Oh, nanti dikembalikan, nah, ganti. Itu saya beli. Jadi utang. Namanya manusia seperti itu. Walaupun dia orangnya itu tidak mengatakan utang, ini utang. Tapi sering, ya kemarin kamu jual ini. Selalu diingatkan. Karena itu harus kamu ada sesuatu yang kamu nutup. Yang penting itu kan harta kamu itu kan jangan dibuka. Terus, saya punya ini, punya itu. Jangan, tutup aja. Supaya tidak dihinakan kalau sedikit, tidak dihabiskan kalau banyak. Katanya, wa in kana katsiran lam tablugh qattu ridahum. Karena manusia itu kan tidak ada batas untuk permintaannya. Kalau ada batasnya, ya udah kasih yang paling atas sudah selesai. Tapi manusia ini kan nggak ada batasnya. Selalu minta, selalu sekarang kamu kasih yang paling baik. Yang paling baik ini karena sekarang paling baik. Besoknya sudah jadi barang yang lama ini. Berarti minta yang baru, yang lebih baik. Seperti itu. Katanya wajfuhum min ghairi unfin. Wajfuhum artinya harus kamu keras sedikit sama keluarga, tapi bukan karena kamu orang yang keras, supaya orang itu kan memperhatikan bahwasanya kamu adalah ayahnya. Tapi jangan namanya kamu keras sama dia, jangan artinya itu jangan terlalu lembut sama anaknya, sama keluarganya, sama istrinya. Nah, ada tegas, tapi jangan keras. Pukul anaknya, istriku, jangan seperti itu. Tapi harus kamu tegas sama mereka. Bilang tidak ya namanya tidak. Dah, tidak boleh, tidak boleh. Oh, anaknya nangis, biarkan dia nangis. Supaya dia itu kan belajar tanggung jawab. Berarti tahu bukan semua permintaannya itu kan dikasihkan. Nanti ada sesuatu yang kamu tidak dapat. Kenapa? Ya kehidupannya namanya seperti ini. Walaupun sesuatu itu kan namanya biasa, sederhana. Tapi jadi pelajaran untuk anaknya, jadi pelajaran untuk istrinya, jadi pelajaran untuk keluarganya. Bahwasanya kamu apa? Tidak begitu mudah itu apa saja mereka minta dikasih. Kalau dia melakukan kesalahan, semuanya dimaafkan. Ada yang ada sebagian waktu kan kamu itu kan selalu ada tegasnya. Wajfuhum min ghairi unfin walin lahum min ghairi dha'fin. Bukan artinya harus kamu tegas terus serius. Harus kamu lembut sama mereka. Tapi lembut bukan karena kamu lemah. Bukan. Karena kamu termasuk salah satu keluarganya. Ada kasih sayang. Tuh. Kamu namanya bapaknya. Walaupun ketika kamu mengajari anak atau tegas sama anaknya itu, tegas dengan apa? Dengan lembut. Bukan artinya tegas itu dipukul itu sampai anaknya hancur. Ada sebagian orang seperti itu. Orangnya itu bukan manusia ini. Lihat, mukul-mukul anaknya itu seperti, nggak mukul hewan seperti itu.
atau sampai membunuh anaknya atau istrinya. Nah, ini namanya manusia, bukan namanya hewan. Walaupun hewan tidak boleh seperti itu. Dalam menjalankan had dalam syariat Islam, orang ini berzina atau orang ini kan minum khamr, hadnya apa? Dicambuk orangnya. Tapi namanya apa? Ta'dib. Kita mendidik orangnya, bukan menyiksa orangnya. Orang itu kan tidak boleh diangkat tangannya ke atas, itu hukumnya haram, tidak boleh. Hanya segini aja, cambuk orangnya seperti itu. Takut mati orangnya, berhenti. Kenapa? Namanya ta'dib, mendidik orangnya. Kalau membunuh, ya dibunuh orangnya. Hukumnya apa? Dibunuh, ya dibunuh. Dibunuh apa? Dipotong kepalanya. Tidak boleh dibakar. Oh, ini dibakar, itu nggak boleh. Kenapa? Karena orangnya tersiksa. Maka ada dalam kekerasan Islam itu ada kasih sayangnya, ada rahmatnya juga. Mau sembelih hewan, boleh sembelih hewan. Tapi dengan apa? Dengan cara yang lebih rahmat. Cepat mati. Tidak boleh. Oh, kambingnya itu apa? Mau dimakan, dipotong kakinya, terus tangannya. Akhirnya mati. Ya, tapi matinya itu kan dengan cara yang menyiksa hewannya, hukumnya haram, tidak boleh. Kamu mau mendidik anaknya itu boleh. Harus kamu tegas ketika mendidik anak atau istrinya, itu kan tegas. Tapi di situ tidak boleh menyiksa orangnya. Tidak boleh dengan kekerasan. Saya pernah dalam kajian di Yaman. Waktu itu kan kita baca Riyadhus Shalihin. Terus membahas tentang masalah khilaf yang terjadi antara suami istri. Maka dijelaskan suami itu kan boleh mukul istrinya kalau istrinya nggak taat. Sudah dinasihati, sudah ini, tetap istrinya nggak taat. Maka boleh itu istrinya dengan dipukul. Jadi istri itu kan boleh dipukul. Ya, boleh dipukul. Artinya dipukul itu apa? Dengan siwak. Siwak itu apa ini siwak ini? Kata satu. Orang ini mukul istrinya dengan pacul itu. Bukan. Pacul itu yang besar. Kan apa, kayunya kan besar. Itu mukul istrinya dengan itu. Ini apa, mau membunuh istri? Karena itu dia merasa aneh itu dengan siwak itu apa? Berarti istrinya sudah kebal itu, kayak enggak. Hukumnya haram, tidak boleh. Walaupun dalam kamu mendidik orang itu kan tidak boleh lebih dari itu. Walillahum min ghairi dha'fin. Lembut untuk mereka, tapi bukan karena kamu lemah. Yaitu orang yang selalu taat itu. Apa yang dibilang itu istrinya, orang yang nggak bisa nolak sama sekali. Jangan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kamu yang jadi tanggung jawab, kamu yang jadi kepala keluarganya. Berarti semuanya itu harus taat sama kamu. Bukan artinya walaupun kamu salah, bukan artinya begitu. Kamu namanya kan kepala keluarga, jadi tanggung jawab keluarga itu kan semuanya itu kan tanggung jawab kamu. Semua urusannya. Tapi harus kamu apa? Jadi kepala keluarga itu yang baik. Berarti melihat tempat yang perlu di situ ada lembut, ya harus lembut di situ. Di sini harus ada keras, ya harus keras di situ. Seperti itu. Wala tuhazil amataka wala 'abdaka fayasquta waqaruk. Jangan percanda, selalu percanda sama budaknya kalau kamu punya budak. Nah, kalau sekarang seperti apa? Karyawan, jangan terlalu apa? Percanda sama mereka. Akhirnya mereka itu kan
tidak menghormati kamu, tidak memuliakan keadaan kamu itu kan di tengah mereka. Kenapa? Oh, jadi seperti saudaranya, seperti temannya, biasa aja. Akhirnya jadi karyawan itu kan nggak serius ketika kerja. Ya. Boleh bercanda, tapi tidak begitu setiap hari seperti itu. Jangan, sering. Wala tuhazil amataka wala 'abdaka fayasquta waqaruka. Sama juga tidak boleh terlalu bercanda sama anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu kan tidak bisa membedakan antara waktu serius sama waktu bercanda. Juga anak kecil itu kan anaknya itu kan luas. Tidak ada namanya batas. Kita bercanda, ya, tapi kita tahu bercanda ini ada sesuatu tidak boleh bercanda di situ. Ada hal yang tidak bisa dibicarakan. Maka sampai situ jangan dibuka untuk anaknya. Nah, kita bicara sama keluarga. Ada sesuatu yang tidak boleh anak kita yang kecil ini kan tidak boleh dia dengar. Kenapa? Karena nanti anaknya itu merasa ngomong yang biasa, bicara biasa. Terus ketika sama orang lain dibicarakan. Mungkin kita di rumah namanya keluarga. Ya, kalau bicara sama istri, bicara sama bapak, sama ibu, sama keluarga, ada sesuatu yang, tapi jangan sampai didengar anak kecil. Karena anak kecil itu kan hatinya itu masih bersih, nggak ada dia tidak merasa ini namanya rahasia itu atau ini hal yang tidak dibicarakan, bukan. Nanti ketika di depan orang lain langsung buka. Kenapa? Karena dia tidak punya batas. Seperti kita. Kita ini kan ada batas bicaraannya. Nah, kata teman, dia pernah bicara sama istrinya tentang salah satu tetangga. Maka dia bilang itu, tetangga itu orangnya bodoh, orangnya gini. Anak-anak kecil itu kan dengar. Orangnya itu, besoknya itu kan tetangga itu kan datang ke rumahnya. Ketika tetangga itu orangnya, tuan rumah itu kan duduk sama tetangganya. Anaknya datang. Abi, orang itu yang bodoh itu. Kenapa? Karena dia dengar dari mana? Dari ayahnya waktu bicara sama istrinya, sama itu kan bicara orangnya. Bapaknya bilang apa? Malu orangnya. Orang itu yang kamu bilang itu kan orangnya bodoh itu. Anak tidak tahu ini apa, ini ngomong yang ditutup atau dibicarakan. Wala tuhazil amataka wala 'abdaka fayasquta waqaruk. Maka jatuh kemuliaan kamu, kehormatan, kesopanan kamu itu kan jatuh. Kenapa? Karena selalu bersandar. Kemudian wa idza khasamta. Kalau kamu jadi ada permusuhan, ada yang tidak suka sama kamu, itu kan terjadi masalah sama orang lain. Fatawaqqa, maka harus kamu hati-hati. Wa tahaffadz, menjaga diri, min jahlika, dari kejahilan kamu. Artinya, walaupun kamu dalam keadaan permusuhan sama orang, ada perselisihan, ada yang tidak senang sama orang lain, harus kamu menjaga diri dari apa? Dari kejahilan. Setiap orang itu ada kejahilan. Termasuk apa? Ketika kita ada masalah sama teman, terus saya ketemu sama teman yang lain, langsung saya membuka aibnya teman itu. Itu termasuk apa? Kejahilan yang ada di dalam diri kita. Itu harus kamu tahu, namanya ghibah. Hukumnya haram. Ini musuh saya, walaupun musuh kamu. Kamu boleh bicara sesuatu yang tidak baik tentang masalah yang kamu di situ ada perselisihan. Saya punya masalah sama orang ini, apa? Dia menzalimi saya, mengambil apa? Tanah saya. Berarti saya membicarakan tentang kejelekan dia dalam hal itu aja.
orang ini namanya orangnya zalim. Kenapa? Dia mengambil tanah saya, mengambil harta saya. Tapi saya tidak boleh. Orangnya mencuri, orangnya minum khamr, orangnya itu, ini bukan masalahnya. Tidak boleh. Nah, berarti karena ada masalah, maka semua kejahilan saya itu kan keluar. Fatawaqqa wa tahaffaz min jahlika. Harus menjaga diri kamu dari apa? Dari kejahilan kamu sendiri. Berarti kalau mau bicara tentang musuh kamu, harus kamu hati-hati. Bicara yang benar. Tidak boleh lebih dari itu. Fatawaqqa wa tahaffaz min jahlika wa ajalatika. Ajalah. Tahu ajalah? Tergesa-gesa orangnya. Apa mau mengambil haknya, tapi orangnya itu kan tidak, orangnya tidak pelan-pelan itu mengambil haknya. Akhirnya karena kamu terlalu cepat, terlalu itu kan apa, tergesa-gesa dalam mengambil haknya, sampai mengeluarkan bukti-bukti yang tidak boleh dikeluarkan waktu itu. Maka jadi musuh kamu itu kenapa? Lebih pintar. Terjadi kesalahan kenapa? Karena kamu harus tenang, harus ambilnya itu kan dengan satu-satu. Wa tafakkar fi hujjatika. Harus kamu mikir buktinya kamu itu apa yang kamu bicarakan. Kalau kamu menghadapi orangnya, kamu bilang apa? Kalau dia tanyakan kamu tentang ini, jawaban kamu gimana? Kalau dia punya bukti seperti ini, bukti kamu itu kan apa? Gitu. Supaya kamu tidak kalah. Cuma asal-asalan itu. Datang ke sana, ketika ditanya, oh saya nggak ada jawabannya. Terus gimana? Kebanyakan orang hilang haknya, bukan karena dia tidak punya hak, tapi karena orang itu kan tidak punya bukti, tidak mikir. Harus kamu cerdas. Apa yang bisa ditanyakan? Berarti harus kamu bikin persidangan sendiri. Kalau dia bilang gini, harus saya jawab gini. Kalau dia punya bukti seperti ini, harus saya punya bukti ini. Nah, ketika dia mengeluarkan buktinya, harus saya tahu seperti apa itu bukti-bukti yang dia bisa gunakan. Nah, maka harus siap, harus pikir dulu. Wala tukthiril isyarata biyadika. Jangan ketika kamu bicara itu kan terlalu banyak mengisyaratkan tangan kamu ini, situ, sana, itu. Berarti orang itu bicara dengan apa? Dengan anggota tubuhnya semua. Ada sebagian orang itu kalau bicara duduk sini, situ, kadang berdiri. Kenapa? Orangnya enggak. Kalau bicara semua. Ada isyaratnya itu kan sunnah diisyarahkan. Ada. Ketika bicara itu ada sesuatu yang gerak. Tangan kamu itu berarti geraknya sesuai dengan apa? Kebutuhan. Bukan seperti yang kita jelaskan kemarin itu. Ada orang ketika dia khutbah itu kayak radio aja. Matanya ke satu arah aja. Enggak kanan kiri enggak. Tuh. Tangannya diem terus gitu. Jangan seperti itu. Berarti harus kamu memperhatikan orang yang duduk sebelah kanan, sebelah kiri, depan kamu itu. Nah, diperhatikan. Gerakan kamu itu kan harus ada gerakan. Tapi jangan terlalu banyak. Wala tukthiril isyarata biyadik. Wala tukthiril iltifata ila man wara'ak. Jangan terlalu banyak selalu melihat ke belakang. Oh, itu enggak. Jangan melihat belakang. Terus gimana? Kalau ada orang panggil, berarti kalau ada orang bicara sama kita di depan, ada orang yang panggil, tidak boleh kita menoleh ke belakang. Kenapa? Karena kamu tidak sopan sama yang di depan. Selesai dulu. Kalau mau melihat, mau bicara sama yang lain, bukan hanya kepala kamu aja, kamu menghadapi semuanya. Dalam Syama'ilun Nabi SAW, Syama'il Muhammadiyah, idza iltafata jami'an. Kalau Rasul itu melihat, berarti Rasul itu kan menghadap itu kan dengan tubuhnya semua. Menghadapi orang. Bicara sama orang ini, menghadapi dia. Langsung.
Selesai, ada orang bicara, bukan, terus gimana? Nah, dia. Wala tukthir iltifata ila waraik, wala tajthu ala rukbataik. Kalau duduk di sebuah tempat, jangan duduk seperti duduknya salat. Apa? Duduk pakai lututnya. Duduk apa? Duduk yang sopan. Karena setiap majelis ada duduk yang khusus. Majelis apa? Majelis ta'lim. Gimana majelis ta'limnya itu? Boleh kamu bersila, boleh dengan duduk iftirash. Tapi kalau duduk sama keluarga, sama orang, gimana duduknya? Ada yang bersila, ada. Tapi tidak sopan. Kalau di depan semua orang itu kan duduknya apa? Iftirash, seperti salat. Apa ini? Kamu mau salat? Kecuali kalau ya di depan gurunya. Kenapa duduk seperti ini? Karena guru, ada gurunya di depan. Tapi kalau sama orang yang lain, duduk seperti biasa. Kenapa? Karena duduk kamu itu menambahkan gimana sifat kamu. Nah, berarti kamu punya karakter sendiri. Apa? Duduknya harus kamu memuliakan diri kamu sendiri. Duduk seperti orang biasa. Jangan duduk sama orang seperti kamu budaknya. Atau orang yang lemah di depan orangnya. Jangan duduk seperti biasa. فَإِذَا هَدَأَ غَضَبُكَ فَتَكَلَّمْ. Kalau kamu marah, jangan bicara. Kecuali kalau marah kamu itu kan sudah reda. Sudah hilang, baru bicara. فَإِذَا هَدَأَ غَضَبُكَ فَتَكَلَّمْ. Kalau marah kamu itu kan sudah reda, baru boleh mulai bicara. Kenapa? Karena al-ghadabu syu'batun minal junun. Marah adalah sebagian dari gila. Kenapa? Orang kalau marah itu sudah itu nggak bicara, itu semuanya bicaranya akan keluar. Kadang orangnya nggak sadar. Saya bilang gitu. Iya, kamu bilang ini yang lebih besar dari itu. Maka diam aja. Jangan bicara. Terus gue nggak bisa keluar. Orang ini nggak diem, jangan dibalas orangnya, keluar. Nah, kenapa? Karena kalau kamu mau membalas dia itu kan harus dibalas dengan baik. Nah, dengan balasan itu yang pas, yang tepat. Kalau kamu lagi marah, kadang mengeluarkan sesuatu, kamu mau membenarin dia, terus malah itu kan lebih, kesalahan kamu itu kan jadi lebih besar. فإذا هدأ غضبك فتكلم وإذا قربك السلطان فكن منه على مثل حد السنان. Kalau pemimpin mendekatkan kamu, artinya itu kan memperbolehkan kamu itu kan selalu duduk sama pemimpin, berarti selalu dekat, maka harus kamu hati-hati. Fakun minhu, maka jadilah sama orangnya, sama pemimpin itu ala mithli haddis sinan, seperti orang yang duduk di atas pedang. Artinya hati-hati. Apa yang bicara, apa yang keluar dari mulut kamu itu, ini ada dua sisi. Bisa menghidupkan kamu, bisa mematikan. Kenapa? Karena kamu itu kan sama pemimpin. Salah aja berarti tafsirnya itu bisa jauh banget. Bisa menghilangkan kepala kamu. Bisa. Jadi jangan bicara kecuali kalau ditanyakan. Tanyakan, boleh bicara. Terus bicara gimana? Harus hati-hati. Tidak boleh kamu merasa, oh saya orang yang paling dekat sama pemimpin. Berarti saya sudah punya kekuasaan. Bisa dengan kekuasaan kamu atau karena kamu dekat dengan pemimpin, bisa menghancurkan orang atau bisa kamu menzalimi orang lain. Dengan bicara aja. Lo bicara. Gimana menurut kamu itu? Orangnya jelek. Namanya orang jelek itu sama pemimpin, sama orang itu kan beda.
Nah, kamu bilang orang jelek itu bisa dibunuh. Beda kalau kamu bilang sama di masyarakat, orang ini kan jelek. Orangnya jelek aja. Tapi kalau di depan pemimpin itu jadi apa? Jadi orang ini kan bisa terbunuh. Kenapa? Karena kamu bilang itu kan orangnya tidak baik. Kemudian katanya wa iyyaka wa sadiqal afiyah. Hati-hati dari teman yang hanya datang ketika kamu dalam keadaan afiat. Baik artinya afiat kamu sehat atau kamu tidak punya masalah sama sekali. Orang itu hanya mendekati kamu ketika kamu tidak ada masalah sama sekali. Ketika kamu senang aja. Itu namanya apa? Sadiqul afiyah. Teman ketika kamu apa? Ketika kamu senang. Kalau sedih, orang yang tidak ada. Tidak mencarikan kamu. Tidak tanya gimana keadaan kamu itu orangnya. Selesai masalah kami itu kan sudah selesai, orangnya baru datang. Oh, kenapa nggak bilang? Yang namanya teman itu kan tidak usah dibilang. Kamu sudah tahu, harus kamu datang sendiri. Datang, apa masa itu kan bisa bantu, bisa ini, saya siap untuk apa ini. Nah, maka kalau dia itu kan sudah hilang masalah kamu itu semuanya, itu baru orangnya baru datang, baru nampak orangnya. Karena ada sebagian orang, oh kalau kamu bilang saya siap ini, tapi karena kamu nggak bilang, kamu nggak informasikan sama saya itu. Kalau kamu bilang saya akan melakukan ini, saya siap ini, bisa bantu, saya punya kenalan, saya punya ini. Besoknya ada masalah itu, hilang orangnya. HP-nya mati, sudah nggak ada. Katanya wa iyyaka wa sadiqal afiyah. Harus kamu hati-hati sama orang ini. Teman kamu ketika kamu itu senang. Ketika tidak ada masalah. Jangan. Fa innahu a'dal a'da. Orang itu yang paling jadi musuh kamu, itu yang paling musuh. Kenapa? Ketika kamu membutuh dia, orangnya nggak ada. Merasa teman kamu itu kan banyak. Waktu yang benar yang kamu membutuhkan, orangnya hilang semua. Berarti sebenarnya kamu sendirian, tidak ada teman. Wala taj'al malaka akrama min 'irdik. Jangan menjadikan harta kamu itu kan lebih mulia dari kemuliaan kamu. Harus kamu memuliakan apa? Kemuliaan kamu sendiri, keluarga kamu, kemuliaan diri kamu, itu tidak apa-apa. Harta ini bisa pergi, bisa datang, bisa diganti. Tapi kalau kemuliaan kamu sudah jatuh, itu tidak bisa dikembalikan dengan harta. Tapi harta rugi, bisa dikembalikan lagi, bisa. Tapi kalau kemuliaan kamu sudah jatuh, sudah nggak bisa dikembalikan. Artinya apa? Artinya kamu bisa menjaga kemuliaan kamu dengan apa? Dengan memberikan orang ini uang. Udah. Mana yang kamu korbankan? Kedudukan kamu atau harta? Harta itu dikorbankan aja. Karena harta bisa diganti. Kemuliaan kamu itu lebih penting. Maka ada sebagian orang, kalau zaman dahulu, orang ahli syair, orang yang ahli syair itu kan ahli syair, kalau datang terus dia memuji pemimpin, kalau dikasih, Masya Allah orangnya bagus, itu dipuji lagi. Tapi kalau nggak dikasih, dihinakan. Maka sebagian pemimpin itu sering kasihkan supaya apa? Tidak menghinakan dia. Kasih terus. Karena kalau ahli syair itu kan menghinakan kamu, bisa menjatuhkan kedudukan itu semua. Dengan satu qasidah atau satu bait syair itu bisa menghinakan atau bisa memuliakan orangnya.
Tapi orang ini dia mengkorbankan harta demi apa? Menjaga kehormatan diri. Tapi ada sebagian harta ini kenapa? Karena saya pemimpin, harta ini kan bukan milik saya. Terserah, mau menghinakan, mau apa ya silakan. Saya tidak memperhatikan. Karena itu ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu jadi khalifah, ahli syair itu semuanya datang. Karena sebelumnya itu kan syuara itu datang selalu di mana? Di tempatnya khalifah. Memuji dia, berikan syair itu yang memuji orangnya itu kan sifatnya yang baik gini gitu. Ketika ahli syair itu datang, ada orang itu kan memberikan qasidah, bagus itu. Mengeluarkan berapa? 1 dinar itu. Ini. 1 dinar aja. Katanya ini dari harta saya. Juga ini saya memberikan kamu itu kan separuh harta saya ini. Nah, yang lain itu kan buat keluarga, buat anak saya itu kan untuk makanan. Karena saya nggak punya harta. Harta itu semuanya itu kan baitul mal. Nah, akhirnya semua ahli syair itu kan pergi. Ini mau dikasih apa? Nggak ada hartanya. Nah, maka ahli syair waktu itu kan semuanya nggak ada. Di mana? Di sekitar khalifah itu nggak ada. Karena kebanyakan waktu itu hanya mencari uang untuk memuji orangnya. Maka waktu itu kan kebanyakan dari orang itu kan memberikan dia harta untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya. Dia mengkorbankan harta supaya kehormatan kemuliaan dia tetap dimuliakan. Sampai sini wallahu a'lam. Insyaallah minggu depan khatam. Ada pertanyaan? Silakan. Wallahu a'lam. Nanti kita bahas lagi. Kan abang katanya mau bahasa Arab. Ustadznya harus pintar bahasa Arab. Bukan kerampas. Kalau diserahkan hartanya ke istri semuanya, jangan tanya, oh hartanya habis. Jangan, kalau uangnya habis, jangan ditanya kenapa habis. Bukan lebih tahu. Kebutuhan dia itu lebih banyak, nggak selesai. Ya tidak, ya artinya kenapa anak atau istri atau perempuan itu jangan dijelaskan itu harta kami itu kan berapa? Karena kalau suami, kalau laki itu kan ada sesuatu yang diutamakan. Dia punya kebutuhan, ada keinginan dia mau punya HP yang bagus, mau beli motor, tapi dia mengutamakan sesuatu yang lain. Itu apa? Nafkahnya. Orang itu kan apa? Sewa rumah, berarti sewaan rumahnya. Ya. Berarti dari harta dia sudah ada bagian-bagian itu kan banyak. Nah. Iya, berarti sebagian ini untuk apa? Untuk sewaan rumahnya. Ini untuk listrik, ini untuk apa airnya, ini untuk ada anaknya itu kan di sekolah, berarti ini. Berarti dia banyak hitungan yang dia hitung. Tapi kalau kita serahkan sama perempuan, kebanyakan perempuan itu kan tidak punya hitungan seperti itu. Kenapa? Karena yang penting ada uang.
Oh habis, oh habis, oh uangnya habis, selesai. Allah alam. Kenapa? Saya membutuhkan ini, membutuhkan. Ya, dia beli karena merasa membutuhkan. Tapi ini penting atau tidak? Belum dihitung ini. Seperti anak. Kasihkan uang anaknya. Anaknya itu kenapa? Oh ini senang ada. Dia tidak ada pikiran seperti ayahnya. Nah, dipikir ini apa? Kenapa? Karena dia merasa ini masalah nafkah, masalah rumah, masalah ini kan urusan siapa? Ayah. Urusan siapa? Suami. Berarti itu namanya tanggung jawab dia. Kalau orangnya nggak punya uang, ya terserah. Harus dia yang ngurusin itu. Tapi kalau orang laki-laki itu kan harus dia yang tanggung jawab ini. Saya punya teman seperti itu. Gajinya itu semuanya diserahkan istrinya. Kalau dia minta sesuatu, jangan itu boros-boros ini. Dia merasa senang, ya enggak apa-apa. Jangan boros ini, jangan ini, ya itu apa. Suatu hari ke mall, Masya Allah istri ini tuh beli itu. Ini di rumah ini ada 2, ada 3 ini. Wah ini ya. Kenapa beli itu semua? Karena merasa itu penting. Karena dia melihat itu kan kebutuhan dia, penting. Tapi kalau yang minta itu suaminya, jangan boros. Masalahnya, ketika bayaran, yang bayar siapa? Disuruh suaminya bayar itu. Terus uang itu apa? Simpan aja, simpan itu. Katanya. Tapi kalau dia itu beli untuk itu beli baju, beli itu yang mahal-mahal itu nggak apa-apa. Kenapa? Termasuk kebutuhan. Kalau ini kan apa namanya istri itu udah tahu gaji, tahu gajinya sekian itu, ya kita mau menjaga rahasia, ya nggak semua, nggak membuka semua, padahal jelas itu per bulannya sekian. Itu kalau bisa ditutup, ya lebih baik itu kan ada yang ditutup. Tapi kalau nggak bisa, kenapa? Karena dia sudah tahu gajinya berapa, gajinya ini. Ya, itu yang dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Tapi ada kemasukan yang lain. Ya ada itu jangan dibilang, jangan tutup. Ada, bukan artinya istri itu kan tidak tahu sama sekali itu. Nah, gajinya berapa itu sekian. Supaya dia tahu, ya jangan minta banyak-banyak. Kenapa? Karena gajinya itu kan sekian. Kalau nggak tahu kirain gajinya banyak sekali. Yang lebih baik itu kan dia tahu, tidak tahu juga. Tahu gaji kamu itu kan berapa? Nah, berarti dia permintaannya itu kan jangan di atasnya, udah. Yang lain tutup. Tapi ketika dia minta, jangan merasa, oh saya nggak punya, saya ini. Kasih, tapi sesuai. Ada perbandingan. Oh, apa yang dia minta. Minta ini, yang dia minta itu bisa diberikan atau tidak. Diberikan semuanya atau... Minta apa? Minta dibelikan HP. Oh, HP-nya rusak. Boleh. Berarti HP itu kan ada. Kalau dikasih, kalau dibilang mau apa? Dia lihat uang kamu berapa.
Pasti dia minta yang paling bagus itu. Tapi kamu yang lihat, kamu bisa beli itu yang paling mahal, bisa. Kenapa? Kamu punya uang. Tapi di situ kalau kamu beli yang paling baik, berarti apa? Kamu mengurangi dari mana? Dari kebutuhan ini. Oh, berarti nanti kan kena ada kekurangan nanti. Berarti pilih itu yang biayanya bagus tapi sederhana juga. Jadi ketika dia minta, kamu lihat anak kamu itu minta, kamu lihat permintaannya ini. Jangan nggak boleh, terus nggak boleh. Masalahnya kalau kamu nggak kasihkan anak kamu itu pasti cari dari luar. Itu nggak boleh. Nah, minta kasih, tapi sesuai. Harus kamu bikin perbandingan apa yang kamu kasih. Jangan bilang tidak, dibilang oh nanti besok. Bukan artinya selalu nggak boleh. Akhirnya pasti anaknya itu kan cari dari mana? Dari luar. Kenapa? Karena ayahnya nggak kasih. Istri nggak dikasih sama sekali. Pasti cari dari mana? Dari bukan suami yang lain, bukan suami yang lain. Dari luar, dari yang lain. Mana itu baik, itu mungkin halal atau haram. Nah, halal, istrinya bilang, saya mau kerja. Kenapa? Ya kebutuhan saya itu kan kamu nggak kasihkan. Saya minta ini, minta itu. Ya, berarti saya mau kerja. Kalau kerja, berarti apa? Anak kamu itu kan siapa yang berarti kan? Berarti kamu mengutamakan apa? Mengutamakan harta daripada keluarga. Nah, selalu, nggak ada, nggak boleh. Nah, minta ya kasih. Tapi harus ada perbandingan di situ. Yang saya kasih ini berapa itu? Nah, seperti itu. Berarti selalu itu ada pertimbangan. Kita punya teman, ada dua. Satu kalau dia bilang anaknya itu melihat ayahnya mau kemana, saya mau ikut. Kalau nggak ikut, anaknya nangis. Ya Allah, nangis. Berarti anaknya itu setiap kali harus ikut. Kenapa? Kalau nggak ikut, nangis. Ada satu orangnya, Masya Allah, orangnya itu kan bagus itu sama. Saya mau ikut. Jangan sekarang ya. Nanti saya ambil. Nanti saya ajak anak. Anaknya diam. Ya, udah. Ternyata orang ini pertama kali dia yang membiasakan anaknya. Walaupun anaknya nggak mau ikut, sering diajak, dibawa. Sampai anaknya itu kan terbiasa. Udah. Kalau nggak diajak, nangis itu. Mukul dirinya. Gitu. Yang saya tanya itu kan, kenapa anak kamu Masya Allah gitu? Saya kalau tidak sering diajak anaknya. Tapi kalau anaknya itu kan minta, saya nggak begitu. Ayo, kadang saya bilang, ayo ikut. Kadang saya bilang, saya itu besok aja, besok. Tapi besok harus diajak. Kenapa? Karena sudah janji. Pernah kamu sudah janji. Berarti ketika bilang sama anaknya besok, anaknya itu kan tenang. Kenapa? Besok pasti ada. Tapi kalau besoknya nggak ada, besoknya lagi itu. Tahu anaknya itu kan ayahnya bohong. Bukan benar itu, bukan janji. Nah, namanya bohong. Kalau pakai insya Allah, nggak paham ya. Kita harus tahu, anak kalau kita bicara, anak yang nggak lupa. Namanya tuh, anak kecil loh, pasti lupa itu. Anak sama. Istri nggak lupa itu sampai mati. Pernah kamu bilang sesuatu, kamu sudah lupa, ini kapan ini loh? Masih ingat.
Nah, tuh istri itu nggak lupa. Istri saya itu kan sering ingat tuh, kamu pernah bilang gini. Kapan saya nggak tahu tuh, saya bilang. Kamu pernah bilang gini tuh. Ya Allah itu. Bilang, kapan ini? Saya nggak ingat, saya nggak pernah itu bicara seperti ini. Kapan saya bilang? Saya bilang itu, kapan itu? Ya kamu sudah pernah bener itu kamu bilang itu. Ya Allah itu saya bilang, kapan? Itu berapa itu? Sekitar ya 20 tahun yang lalu. Ya Allah, saya ingat itu. Mama kapan saya jadi gitu kan. Ternyata waktu akhirnya saya bilang itu. Kalau nggak bilang nggak jelas itu, kamu bohong ini. Saya nggak pernah bilang itu. Harus dijelaskan kapan saya bilang ini. Ternyata dia itu dengar waktu saya bicara sama ayah saya itu. Saya ya jauh banget itu. Ya waktu saya bicara sama ayah ini bukan bersama istri itu. Saya bicara sama ayah saya itu kan hal yang lain beda. Karena itu saya tuh kapan saya bilang ini? Saya kira itu kan saya bilang sama istri. Kapan ini? Gak pernah. Akhirnya itu kan ternyata itu kan di alam yang lain itu beda. Istri itu ahli sejarah paling pintar. Itu. Masalahnya nggak ada kitabnya itu. Ada kitabnya. Kalau ditulis itu kan jadi hebat, tapi masalahnya nggak ditulis. Yang masyarakat itu kayak kita apa? Terserah, yang kitab yang sederhana aja itu biasa. Yang ada, yang tersedia di Solo sini apa? Semuanya sama. Targetnya nanti bisa baca kita atau percakapan. Baca sama percakapan. Nggak usah nahwu sarafnya itu. Nggak usah. Jadi lebih sulit. Kenapa? Harus kita mulai dengan percakapan dulu. Masalah nahwu itu kan bisa diatur itu. Kan kalau sudah tahu, kamu bisa atur sendiri. Tapi harus kalau dipelajari itu dari awal semuanya, jadi lebih lama. Ya. Orang itu kan lebih banyak pikirannya. Ini kenapa? Karena dia mau ngatur dulu itu disusun dulu itu susun itu apa? Iya. Ya, kebanyakan ini ya, lulusan pesantren itu biasanya bahasa yang nggak standar. Ya. Kalau bicara dengan orang-orang malah nggak pintar. Bahasa gontor itu. Itu saya nggak. Bahasa kebanyakan tidak dipakai. Itu untuk hafal. Untuk hafal. Tapi dipraktik atau tidak? Karena ini namanya itu kan contoh muhawarah. Contohnya muhawarah. Berarti banyak muhawarah dihafal. Tapi kalau ini dipraktik, kapan dipraktik? Kalau orangnya ke Arab. Berarti kalau di sini itu nggak dipraktik. Kenapa? Muhawarah di pasar. Coba kamu ke pasar sini, bicara sama ibu-ibu, itu bahasa Arab aja. Ya. جزاك الله خير على مراجعة المسألة. أما احنا بالحقيقة والله نستفيد بجلسات مثل هذه المناقشات الكثيرة ومن كلام مبارك وكان ما يمكن مناقشة الإنسان
Khatam santri kapan? Khataman santri. Hah? Khatam apa? Quran. Ya. Siapa? Hafal. Oh, belajar. Oh. Ya, itu hanya dari percetakan itu dimasukkan, ditambah. Ya. Hah? Sebenarnya itu kan ini 2 kitab, bukan hanya 1 kitab. Kitabnya 2. Tapi yang Bidayatul Hidayah sampai ini, yang terakhir ini, yang kita baca besok nanti. Kalau Aqidatul Imam Al-Ghazali, bukan termasuk kitab Bidayatul Hidayah. Kitab yang sendiri. Kitabnya sendiri. Iya, baru saya. Karena di komentar yang bawah di permulaan kitabnya itu akidah ini diambil dari Ihya Ulumuddin, di kitab Ihya Ulumuddin. Tapi dimasukkan di sini karena penting. Orangnya mau baca berarti kan sudah ada akidah Imam Ghazali gimana apa ini. Ada. Berarti banyak kitab percetakan Bidayatul Hidayah, hanya kitab Bidayatul Hidayah aja. Tidak ada akidahnya. Mungkin hanya Darul Minhaj saja yang memasukkan di sini. Saya tahu yang cetakan sebelumnya itu nggak ada. Hanya Bidayatul Hidayah aja.